Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Setelah 1 minggu tidak menikmati buah-buahan segar, akhirnya opa-opa Korea yang baik hati dan tidak sombong sudah menghidangkan kepada kita semua sop iler yang sudah siap disedot bersama-sama. One Piece Chapter 1014 mendapatkan judul The Life of the Actor, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kehidupan dari seekor aktor. Nah, belum diketahui siapa aktor yang dimaksud pada judul di chapter kali ini. One Piece Chapter 1014 diawali dengan memperlihatkan Luffy yang jatuh ke dalam laut. Kejadian tersebut diperhatikan oleh Kaido agar dia yakin jika si bocah Sokrat itu benar-benar masuk ke dalam laut. Di sisi lain, Bohuang menginformasikan pada Kaido jika dia telah menemukan keberadaan dari Momono Mesum. Kaido pun memerintahkan Bohuang untuk menginformasikan ke seisi Pulau Onigashima mengenai kemenangan mutlaknya atas pertarungan melawan Luffy. Yamato terlihat masih berusaha untuk naik ke atas atap Onigashima sembari menghajar para Kroco. Apakah akan tersaji pertarungan antara ayah dan anak nantinya? Di area lain, Momonosuke berkata jika dia tak boleh mati. Shin kemudian berpindah pada panggung utama kastil milik Kaido. Terlihat pertempuran Chopper melawan Queen masih berlangsung. Terjadi sedikit flashback pada pertarungan tersebut. Caesar Clown mengatakan pada Chopper jika dengan bantuannya dia mampu membuat efek dari Rumble Ball milik Choppa dapat bertahan lebih dari 3 menit. Diperlihatkan jika Chopper masih meremas-remas Queen dalam mode monster poinnya. Itu artinya dia sudah berada di dalam efek Rumble Ball kurang lebih selama 1 jam. Bohuang kemudian mengumumkan hasil dari kemenangan Kaido pada pertarungan 1 lawan 1 melawan Luffy. Lalu dia mengatakan jika Kaido akan menerima siapa saja yang mau menyerah dan menjadi kroconya. Kanjuro sang impostor akhirnya tiba di tempat Momonosuke berada. Kaido tiba-tiba muncul di hadapan Momonosuke dan menghajarnya menggunakan kanebo kering miliknya. Coba bayangkan bagaimana muka mesum Momo yang mengencrotkan banyak darah setelah dihajar oleh Kaido. Berbicara mengenai Luffy yang masuk ke dalam laut, hal ini semakin memperkuat jika orang yang diramal oleh Hawkin pada One Piece Chapter 990 adalah Luffy. Pada ramalan tersebut, Hawkin mengatakan jika kesempatan orang tersebut hidup adalah 1%. Berarti setelah tercebur ke dalam laut, Luffy masih memiliki kesempatan hidup meskipun hanya 1%. Lalu pertanyaan yang sama akan kembali muncul. Siapakah yang akan menolong Luffy? Apakah Jinbe akan menghentikan pertarungannya melawan Wowo? Atau malah kapal selam milik Law yang dikendalikan oleh krunya yang akan menolong Luffy nantinya? Pada One Piece Chapter kali ini, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya, minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin mengakhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak mendengarkan fakta-fakta menarik dari One Piece yang berseliweran di dunia maya. Pada tanggal 4 Juni mendatang, pihak Shueisha akan merilis manga One Piece volume ke-99 yang berisikan manga One Piece chapter 995 sampai manga One Piece chapter 1000. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan cover pada manga One Piece volume ke-99 ini, di mana pihak Shueisha sengaja membuat covernya tersambung dengan manga One Piece volume ke-100 dan ke-101. Selain itu, pastinya kita para O-player menunggu isi dari kolom SBS pada One Piece volume ke-99 ini. Semoga Oda memberikan informasi yang membagongkan. Setelah pada SBS volume ke-98 kemarin, Oda sedikit membocorkan mengenai Gear 5 yang kemungkinan muncul untuk melawan Kaido. Nah, selain One Piece volume ke-99, pihak Shueisha juga merilis One Piece novel Heroine yang berisikan buah-buahan segar tentunya. Novel Heroine ini akan berisikan mengenai cerita dari Nami, Nico Robin, Vivi, serta Perona pada saat time skip berlangsung, di mana novel Nami diambil dari One Piece Magazine volume ke-8, novel Robin dari One Piece Magazine volume ke-9, Vivi dari One Piece Magazine volume ke-10, dan Perona dari One Piece Magazine volume ke-11. Dalam Usopp Gallery pada manga One Piece volume ke-70, Oda mengatakan jika Law termasuk ke dalam golongan pendekar pedang. Dan dalam One Piece Magazine volume ke-9, Oda kembali menegaskan pernyataannya dengan menyandingkan Law dengan Zoro, Kinemon, dan Brook, yang keempatnya merupakan pendekar pedang. Beberapa waktu lalu, Oda menuliskan komentarnya pada majalah Jump.
Jika mimpinya saat ini adalah dia dapat memakan jelly raksasa dengan bobot 1 kg yang dijual secara diskon. Semoga Oda Sensei dapat tetap sehat dan mampu menyelesaikan serial manga One Piece. Apalagi terdapat informasi jika Oda Sensei sangat suka memakan daging kornet sebagai kudapannya. Kemudian dalam acara TV yang bertajuk Seiyu Park, Oda membuatkan tirai spesial pada ruang ganti khusus untuk pengisi suara Sanji, Hiroaki, Hirata. Tirai tersebut bertuliskan untuk Hiroaki sama dari Eiichiro Oda. Kemudian 3 tahun lalu saat pengisi suara Sanji, Hirata sedang berpentas di acara Kobe Theater, dia sangat kaget melihat Oda dan para pengisi suara kru Mugiwara yang lain tengah duduk di kursi tamu. Padahal sebelumnya mereka mengatakan tak dapat hadir karena sudah berencana untuk pergi ke pemandian air panas. Hirata pun kaget melihat mereka. Ternyata semua itu adalah rencana Oda untuk memberikan surprise pada Hirata. Yos nakama, itulah sencerit Shop Iller untuk manga One Piece chapter 1014. Jika ada tambahan Shop Iller, Mimin akan segera informasikan pada nakama Opler sekalian. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!